Pasca ricuh pesta rakyat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melihat langsung kondisi korban di RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur memberikan santunan Rp150 juta untuk masing-masing keluarga korban tewas. Assalamualaikum. Usai insiden 3 orang meninggal dunia pada acara pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi langsung mendatangi RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa para korban kondisinya semakin membaik dengan total jumlah pasien yang tengah dalam perawatan berjumlah 8 orang. Tidak hanya itu, para pasien juga diberikan santunan Rp10 juta untuk biaya perawatan selama di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara Rp150 juta untuk masing-masing keluarga korban tewas. Gimana? Sudah dikunjungi. Bukan berapa jumlahnya? 3. Sudah dikunjungi. Ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya, seluruh biaya hidupnya termasuk biaya kedepannya. Ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada yang ingin kuliah, semuanya saya tanggung. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Kita tadi nitip ya 1 orang masing-masing 10 juta. Deddy juga menyampaikan permohonan maaf atas nama anaknya. Gubernur Jabar juga akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, Ayus melaporkan. Ketika diwawancara atas kejadian naas pesta rakyat pernikahan anaknya, KDM mengaku tidak mengetahui ada acara makan-makan untuk warga. Sementara itu di video yang sempat diunggah di media sosial KDM, dirinya mengetahui ada acara pesta rakyat yang digelar pada tanggal 18 Juli 2025. Kegiatan di Garut hari ini, acara syukuran Maula dan Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Jadi tanggal 18 warga boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Usai melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di pesta rakyat pada hari Jumat, Wakil Bupati Garut Putri Karlina beserta suaminya Maulana Akbar menanggapi siap untuk dipanggil polisi. Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100% karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman, selesai. Kalau tadi diperiksa sama Polres gimana aja tuh? Kalau itu WO yang berangkat diperiksa oleh Polres. Saya tidak tahu. Bukan saya. Kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk menghadapi. Untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang warga di rangkaian pesta pernikahan anak KDM, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Garut, Jawa Barat. Itu keluar itu ya? Setelah ngambil makanan ya? Itu keluar ya? Dipimpin langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat dan Polres Garut melakukan olah TKP insiden maut yang menewaskan 3 warga. Kapolda Jabar mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi warga berkerumun dan berdesak-desakan serta alur pembagian makanan gratis. Selain itu, Kapolda juga menanyakan langsung ke sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini.
Cepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Fokus kepada penanganan, membantu korban. 3 orang meninggal dunia dan puluhan terluka akibat berebut makanan gratis di acara syukuran pernikahan Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. Menurut sosiolog, kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat berbondong-bondong berebut makanan gratis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mungkin tidak pernah menduga jika syukuran pernikahan putranya Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina akan berujung duka. 2 warga dan 1 anggota polisi meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat sesak nafas dan terinjak-injak warga. Sementara 30 warga lainnya dibawa ke rumah sakit akibat cedera tulang dada dan rusuk, sesak nafas hingga luka dan memar. Peristiwa berawal saat ribuan warga dari berbagai kalangan usia berdesak-desakan demi memperebutkan 5.000 porsi makanan gratis. Kericuhan pun terjadi. Korban berjatuhan. Tidak lama, Deddy Mulyadi meminta maaf atas peristiwa tersebut. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menurut pengamat sosiologi, peristiwa ini terjadi karena akibat faktor kemiskinan. Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat masih kekurangan. Masyarakat dengan datang ke situ mengenal KDM sebagai orang yang dermawan, berharap pulang itu membawa sesuatu, bukan hanya yang dimakan, tapi juga berharap kalau perlu ada yang bisa dibawa pulang. Selain faktor ekonomi, Sigit juga menilai peristiwa di acara syukuran anak Deddy Mulyadi akibat tingginya kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa. Nah, masyarakat antusias datang ke pernikahan anak KDM itu karena kalau mereka bisa datang di acara itu, maka menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang sukses, bagian dari elit. Kasus kematian warga akibat memperebutkan makanan bukan kali ini saja terjadi. Memperhatikan lokasi serta kesiapan aparat keamanan menjadi faktor penting agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus beras oplosan menjadi sorotan dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Pertanian. Praktek curang yang merugikan negara hingga triliunan rupiah memicu desakan pengawasan lebih ketat di sektor pangan. Kasus beras oplosan kembali disorot dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam rapat, Menteri Amran menyebut ada 11 oknum di internal Kementan yang diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan. Kerugian akibat praktik curang itu diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun dan diduga melibatkan perusahaan besar. Sejumlah anggota DPR menuding langkah Amran sekedar pencitraan. Nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi, kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam, setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Namun tudingan pencitraan dibantah Amran Sulaiman. Amran menegaskan telah menindak para pelaku dan berkomitmen membersihkan sistem distribusi pangan. Yang kedua, bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih.
Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Aris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan Pak. Persoalan kasus beras oplosan juga disinggung Ketua DPD RI Sultan Najamuddin usai meresmikan kantor perwakilan DPD RI di Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta pengawasan diperketat di sektor produksi dan menyarankan pembentukan tim verifikasi mutu secara rutin. Pak itu kan memang eksekutif sedang memantau itu ya, tapi kalau dari kami akan melakukan pengawasan karena memang yang melekat di DPD itu salah satu fungsi konstitusionalnya itu adalah pengawasan. Nah kita akan mengawasi dan tentu kita akan menyarankan ke depan bahwa kan ini kan stakeholder pengawasan juga kan banyak sekali, bahkan ada satgasnya. Kita akan sampaikan kepada satgas bahwa praktek-praktek seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Diharapkan kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat ini menjadi alarm bagi Kementerian Pertanian agar semakin memperketat pengawasan dan penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 2.000 calon perwira remaja TNI dan Polri tahun 2025 menerima pembekalan langsung dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin. Pembekalan berlangsung di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta pada Sabtu pagi. Menteri Pertahanan hadir didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama para kepala staf angkatan. Menhan RI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan suntikan semangat dan motivasi dalam mengawali pengabdian sebagai perwira remaja. Ia mengajak para calon perwira untuk menanamkan tekad dan tanggung jawab besar sejak dini. Menteri Pertahanan mengingatkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal perencanaan yang matang dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya pembekalan, tapi saya juga ingin menyemangati awal dari pengabdian para calon perwira remaja TNI dan Polri yang akan segera dilantik di dalam wisuda. Istana menegaskan pemerintah tak akan serta-merta mengambil alih lahan HGB maupun HGU yang tak terpakai selama 2 tahun. Teman-teman. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyikapi pernyataan Menteri Nusron Wahid yang menyebut pemerintah akan mengambil alih lahan-lahan terlantar dan mengalokasikannya untuk organisasi kemasyarakatan agar tak terjadi konflik agraria. Hasan menjelaskan pemerintah hanya akan bertindak sesuai dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dengan mekanisme yang jelas, termasuk masa tunggu dan 3 kali peringatan. Salam kebajikan. Mungkin saya jawab secara umum. Jadi semangat pemerintah, yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria. Karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria. Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya sekian tahun, ya, ada peringatannya, 3 kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan. Dan ini dasar hukumnya ada peraturan pemerintah tahun nomor 20 tahun 2021. Jadi bukan kebijakan baru. Dasar hukumnya. Definisi tanah terlantar, peraturan pemerintah memberikan definisi yang jelas mengenai kawasan dan tanah terlantar serta kriteria yang akan digunakan untuk mengidentifikasi. Peraturan pemerintah juga mengatur proses penertiban kawasan dan tanah terlantar termasuk tahapan evaluasi, peringatan, hingga penetapan. Selain itu, peraturan pemerintah juga membahas mengenai hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan serta penegasan status tanah tersebut sebagai tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara.
Peraturan pemerintah mendorong pemanfaatan kembali kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan umum seperti pembangunan perumahan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah juga menetapkan tanggung jawab berbagai pihak termasuk pemegang hak, instansi terkait, dan masyarakat dalam proses penertiban dan pendayagunaan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan tanah serta mendorong pemanfaatan optimal dari kawasan tanah yang selama ini tidak produktif. Pemirsa, Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama suaminya Maulana Akbar melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di pesta rakyat Jumat kemarin. Putri tidak henti meminta maaf kepada ibu korban atas peristiwa yang terjadi. Didampingi suaminya Maulana Akbar, tangis Wakil Bupati Garut Putri Karlina tak terbendung saat meminta maaf kepada Mela, warga kampung Sindang Hela, Sukamantri, Garut. Mela adalah ibunda Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia dalam kericuhan di acara pesta rakyat Putri dengan Maulana pada Jumat kemarin. Sambil berurai air mata, Putri terus meminta maaf kepada Mela atas peristiwa yang terjadi. Sementara Mela sudah memaafkan dan berharap kejadian serupa tak terulang. Bribka Cecep Saipul Bahri meninggal dunia saat mengamankan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak Gubernur Jawa Barat. Keluarga yang ditinggalkan pun masih berduka karena korban memiliki 3 anak. Sambil memeluk foto sang suami, istri dari Bribka Cecep menangis. Fitri, istri Cecep, terlihat masih syok dan ditemani kerabat dekat korban. Korban diketahui saat ini masih memiliki 3 anak kecil yang membutuhkan sosok ayah. Apa ya? Normal saja gitu ya, Bu? Nggak ada pesan, nggak ada tanda-tanda. Pak Ibu, almarhum meninggalkan berapa putra, Bu? 3. Masih 2 putra, 1 perempuan. Bribka Cecep adalah salah satu petugas pengamanan perbantuan untuk pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dengan putra Gubernur Jawa Barat Maluka Akbar Putra. Pihak keluarga korban sudah menerima peristiwa ini sebagai musibah. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.